Rupanya orang yang suka membuli itu di rumah tangganya juga nggak bahagia. Ya. Berantem itu kadang botol Coca-Cola Pak dipecahin, prak. Jadi seperti ini ditusukkan benar-benar loh Pak. Wow. Ya sudahlah saya jadi korban nggak apa-apa. Semangat pagi, sobat sukses. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di Hermanto Tanoko YouTube channel. Pada hari yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu seorang entrepreneur, motivator, public speaking, dan YouTuber nomor 1, bukan di Indonesia, di Asia Tenggara, khususnya dalam bisnis. Wah, ini luar biasa sekali, yaitu Bapak Chandra Putra Negara. Terima kasih Pak Hermanto. Apa kabar nih Pak? Kalau kabar saya ditanya jawabannya salah satu, hebat luar biasa. Wow, itu hebat. sudah pasti. Iya. Ya. Terima kasih nih Pak. Terima kasih. Saya minta waktu Bapak. Makasih Pak. Tidak terlalu lama, sudah bisa meluangkan waktu nih ya. Benar. Kalau masa pandemi ini kita Iya. memang harus berhati-hati Pak ya. Benar. Iya. Sebetulnya tempo hari Pak Hermanto udah ngundang saya bulan Maret kemarin di acara Ide Cloud, tapi waktu itu ya itulah Pak, belum berjodoh. Oh iya. Saya juga harus, kan waktu itu kita ada acara gala dinner bersama seluruh sales kita, reseller kita di Bangkok, Thailand, 3.000 orang. Tapi gara-gara awal pandemik, akhirnya 3.000 cancel, sisa 800 orang. Dan waktunya tuh pas banget dengan waktu acaranya Pak Hermanto. Jadi saya mohon maaf gak bisa hadir waktu itu. Iya Pak, acaranya seru sekali Pak. Seru. Yang hadir selama 3 hari, 6.500 milenial ya. Congratulations. Iya, jadi next year Pak, karena Next itu year. akan kami adakan setiap tahun ya. Tapi dengan adanya pandemi ini sudah merubah kita punya mindset. Jadi kami juga merencanakan nanti secara online ya. Jadi nggak harus offline. Mungkin offline-nya setahun sekali cukup. Benar. Jadi online-nya bisa lebih rutin gitu ya. Rutin, ya. Pak Chandra, ini omong-omong Pak ya, saya ini penasaran sekali dengan masa kecil Pak Chandra. Iya, boleh. Ini masa kecil Pak Chandra dengan keluarga itu gimana sih Pak? Ini belum pernah dibongkar di channel lain. Hanya channelnya Pak Hermanto Tanoko yang bisa membongkar kisah masa kecil saya. Thank you Pak. Oke, jadi pastikan Anda subscribe channel Pak Hermanto Tanoko, karena saya di sini akan membongkar yang belum pernah diulas di channel yang lain. Jadi Pak Hermanto akan mengulas kisah masa kecil saya. Oke, saya asli arek Surabaya Pak. Iya Pak. Kelahiran tahun 76. Jadi tahun ini baru 44 tahun. Saya TK dulu itu di Bapak tahu Raja Wali Pak. Raja Wali itu sekarang udah rata Pak, nggak ada. Oh, nggak ada. SD Raja Wali juga. Karena dulu waktu kecil kan ayah saya itu dulu seorang pedagang hasil bumi. Itu di daerah Bapak tahu Kiai Haji Mas Mansur. Jadi itu daerah Pabean Pak. Pedagang hasil bumi. Sama dong Pak. Papa saya asal muasalnya juga hasil bumi. Hasil bumi ya? Iya, tapi tahun 48 ya. Wah iya benar. Iya, di Singosari. Singosari. Jadi saya ini lahirnya di Malang Pak. Kalau papa dari Singosari, tapi kalau saya lahirnya Malang Pak. Sudah di Malang ya? Iya. Berarti zamannya Pak Hermanto itu mungkin sama kayak zamannya kakeknya papa saya. Karena kakeknya papa saya itu dulu kan asli dari Tiongkok. Iya, sama kan saya ya. juga. Tapi dia pertama kali itu pedagang hasil bumi di Wonokromo dulunya. Jadi saya generasi keempat lah istilahnya gitu. Terus mungkin papa saya melanjutkan, jadi usahanya di daerah Pabean sana, Kiai Haji Mas Mansur. Nah, karena masa kecil kita, saya anak kelima Pak, dari 6 bersaudara. Jadi waktu kecil sekolah di TK Raja Wali. Dulu kan nggak ada playgroup ya, ada 0 kecil 0 besar ya. Terus kemudian SD-nya di Raja Wali sampai kelas 1. Nah kelas 2 saya dipindahkan ke SDK Teresia. Teresia itu di Residen Sudirman. Nah karena waktu itu papa saya beli rumah di BKR Pelajar, sekarang dulu namanya Jimerto. Nah itulah masa kecil saya kurang lebih kayak gitu. Yang paling diingat apa Pak? Waktu masa kecil TK maupun SD itu Pak? Yang berkesan ya Pak? Iya. Berkesan itu maksudnya seperti apa? Kan namanya masa kecil yang itu positif dulu Pak? Yang positif ya? Papa saya itu seorang family man, dia seorang pria keluarga. Jadi kalau setiap minggu itu kita pasti anak-anaknya berenam itu diajak ke
rekreasi Wah. ke Tretes, Happy family dong. Happy family. Iya. Nah itu yang senengnya Pak. Yes. Tapi kalau nggak senengnya karena ayah saya olahragawan, Ya. jadi kita Senin sampai Jumat digembleng. Wow. Jadi kita ini kan keluarga atlet. Ya. Nah, kakak saya nomor 1 itu atlet timnas Indonesia renang. Ya. Jadi kita hidupnya itu tidak lepas dari dunia olahraga. Ya. Papa saya seorang atlet basket CLS dulunya, Yes. begitu juga mama saya. Jadi kita keluarga olahragawan, makanya kita suka sekali olahraga. Nah, jadi olahraga yang dulunya having fun, sampai akhirnya kita ditempa jadi atlet. Itu masa kecil saya kerasa, itu saya di buku Badai Pasti Berlalu sudah saya tulis. Jadi memang udah biasa ditempa jadi atlet. Yang membuat kita happy ya Sabtu Minggunya refreshing lah. Ya. Karena Senin sampai Jumat itu bayangkan kita kalau mau pertandingan pagi itu jam 4 udah bangun, Ya. jam setengah 5 masuk kolam renang, jam 6 pulang, terus kemudian jam setengah 7 sekolah seperti anak pada umumnya, sampai jam 1 pulang, jam 3 masuk kolam renang lagi. Itu aktivitas tiap hari. Wow. Jadi dari subuh sampai jam 6 malam aktivitas kita monoton seperti itu. Dari usia saya 4 tahun sampai 12 tahun. Wow, luar biasa nih, Sobat Sukses. Pak Chandra ditempa mulai usia 4 tahun dengan cara-cara yang sangat disiplin. Ya. Itu yang membuat Pak Chandra ini akhirnya kalau ingin mencapai satu tujuan, ya, satu keinginan, itu pasti konsisten dan ulet untuk mencapainya. Benar. Ini rahasianya Pak Rahasianya Chandra. itu Sudah dididik sama orang tua ya. sejak usia 4 tahun ya. Dan ya. papa didiknya keras ya. Ya. Jadi pakai rotan. Enggak jadi. Enggak jadi. Jadi kalau kita satu hari bermalas-malasan, rotannya udah keluar itu. Iya. Jadi saya masih mengalami pendidikan ala Tiongkok kuno lah. Iya. Karena ya maklum, papa kan dulu seperti itu ya. Iya. Jadi pakai rotan. Jadi kaki kita itu pernah suatu hari, saya waktu SD kelas 1, kaki saya itu kan biru-biru semua. Terus ibu guru itu tanya, "Loh Chan, kenapa kaki kamu kok biru?" Saya bingung mau jawab ini dipukul papa, tapi kok nggak enak gitu ya. Tapi kok kenyataannya seperti itu. Iya Bu, kemarin jatuh. Tapi secara mungkin itu menimbulkan sebuah kepedihan di masa kecil, tapi ketika kita dewasa kita tahu bahwa itu pendidikan yang sangat luar biasa. Betul Pak, kalau enggak Pak Chandra nggak bisa. Nggak jadi. seperti sekarang. Nggak Iya. jadi. Dan itu Kalau pendidikan. masa-masa kecil yang Pak Chandra nggak bisa lupakan, yang kurang bisa ini apa? Menyenangkan apa Pak? Ya, apakah itu disebut tidak menyenangkan? Namanya anak kecil kan suka Nggak main sih, ya. kalau dididik sama orang tua sih Kan memang keras, keras, tapi akhirnya hasilnya kan. Pak Hermanto juga ngalami hal yang sama. Oh iya, ya? sama. Sama ya. tapi kalau saya tidak pernah dipukul sama papa saya. Oh, enggak. Nggak pernah, sama Iya. sekali nggak pernah. Nggak pernah, sama ya. papa sama mama. Iya. Jadi tapi menempanya dengan cara yang lain. Oh iya. Saya dididik dengan sangat keras. untuk Udah pernah saya bahas di channel saya gitu. Iya. Oke, dan jadi papa itu adalah seorang ayah yang boleh saya katakan figur ayah yang kokoh ya, figur ayah yang disiplin dan tegas ya. Maklum karena papa saya adalah seorang yang beliau boleh dikatakan anak yatim. Karena mamanya udah nggak ada waktu beliau masih 11 tahun. Dan dia harus menghidupi 3 adiknya. Dan ayahnya sendiri, sorry to say, kakek saya itu kurang bisa bekerja karena maklum anak orang kaya kadang dimanja. Betul. Nah jadinya beliau cuma menikmati fasilitas orang tua pedagang. Nah justru yang bekerja malah cucunya, yaitu papa saya sendiri. Nah jadi papa saya memang udah kecil disiplin, dia bekerja keras dan menempa kita dari kecil seperti itu. Tapi karena kita anak kecil ya, nomor 1 bagi beliau adalah disiplin olahraga. Kenapa olahraga? Karena prinsip beliau olahraga itu mengajarkan sportivitas. Yes. Jadi kalau bekerja itu harus sportif. Kalau kalah juga sportif. Betul. Jangan cuma Itu yang maunya nggak gampang ya, nggak maunya menang terus. Maunya menang terus. Kalau kalah pun harus sportif. Itulah sebab kita meraih kemenangan, meraih kegagalan itu di olahraga itu paling fair. Ya. Jadi kalau kita kalah ya kalah gitu loh. Kalau menang ya menang gitu loh. Jadi kita merasakan kemenangan itu harus habis latihan keras dan sebagainya itu luar biasa. Jadi yang paling berkesan waktu saya, menurut saya sih menyenangkan ya kehidupan seperti itu ya. Luar biasa. Memang tidak mudah karena teman-teman saya seusia rata-rata ya mereka tidak ditempa seperti itu. Ya. Mereka hidupnya ya kan tergantung orang tua masing-masing. Tapi kalau orang tua saya tidak pandang bulu, enam-enamnya semuanya dibegitukan. Ya. Terutama kakak saya. Jadi kakak saya malah salut sama kakak saya. Kakak saya itu
usia 10 tahun, cewek loh, itu udah nyebrang Selat Madura, Pak. Wow, renang. Renang, Pak. Wah, Itu 2 kilo, itu di laut loh, Pak. Pak Chandra sendiri juga bisa? Saya malah kalah, Pak. Okay. Kakak saya lebih hebat. Jadi waktu usia 10 tahun cewek loh, Pak. Dia itu udah nyebrang Selat Madura dari Tanjung Perak sampai ke Bangkalan. Wah. Itu berenang, Pak. Usia 10 tahun. Iya. Jadi waktu itu eventnya Angkatan Laut atau gimana. Nah, papa saya juga bukan berarti anak cewek itu dimanjain gitu loh. Iya, berenang ya berenang. Sampai cici saya itu sampai kayak teman-temannya ada yang sampai digigit ubur-ubur karena itu di kolam renang. Tapi papa saya ya tega banget gitu loh, nggak peduli. Tapi masih safety lah dalam pengamanan kan. Tapi dia nyebrang lautan, itu laut bener. Luar biasa. Cewek loh. Dan dari situ bayangkan anak cewek aja digituin apalagi cowok. Tapi Pak Chandra kan anak paling kecil. Saya anak nomor 5, Pak. Iya, paling kecil kan nomor 5. 1, 2, 3, 4 cewek semua. 5 cowok, 6 cowok. Oh, saya anak adik, ya? Ada lagi adik cowok juga. Oke. Nah, jadi Pak Chandra kalau waktu di sekolah dengan teman-teman jadi gini. nggak pernah diganggu atau apa begitu? Itu waktu SMP, Pak. Oh, justru di SMP. Nah, jadi waktu SD enggak. SD itu baik-baik karena SD Katolik kan sekolah Katolik terkenal dengan disiplinnya, Pak ya. Ya. Jadi saatnya ke gereja ya ke gereja. Saatnya ibadah ya ibadah. Kemudian harus ikut retret. Nah, sekolah Katolik kan didikannya keras. Jamnya berdoa pagi, sore itu semuanya teratur. Jadi kalau ada anak nakal nggak bisa, Pak, kalau di sekolah Katolik. Nah, tapi yang celaka itu waktu SMP, Pak. SMP. Jadi ini saya cerita SD. Pindah sekolah atau tetap itu? Ya mungkin kalau SD sih kehidupan saya menyenangkan ya, masih baik-baik aja ya. Nah, yang mulai agak ekstrim itu SMP. Karena SMP saya ini laki semua, Pak. Oh, SMP khusus laki. Pak Hermanto ngalami. Pernah tahu sekolah yang laki semua itu Bapak ngalami? Saya ngalami, Pak. Iya, waktu itu laki cewek ya, Pak ya. Saya laki semua. Jadi brutal, Pak. Jadi sekolah saya itu tetangganya Santa Teresia. Nah, itu kalau saya sebut namanya kok jadi nggak enak. Nanti mantan ya, Pak? Satu mantan, kedua kalau yang nonton ini nanti yang mau sekolah sana jadi nggak jadi. Tapi enggak, itu hanya di masa saya. Iyalah. Di adik kelas saya sekarang udah langsung cowok cewek. Nah, jadi Santa saya sebut nama lagi. Sekolah itu cowok semua di zaman saya tahu itu terakhir. Nah, yang jadi masalah itu namanya cowok, apalagi SMP. Nah, laki semua itu pasti suka berantem. Nah, tapi Pak Chandra kan bodinya pasti bagus. Loh, Bapak jangan salah. Bapak lihat saya sekarang besar, Pak. Waktu SMP saya kecil, Pak. Oh, saya kecil. Padahal SD kan sudah digembleng sebagai atlet ya. Tetap saya kurus, Pak. Lihat di foto di buku saya itu, saya kurus banget. Kurus kecil. Makanya jadi dibully waktu di SMP. Iya, dibully. Jadi saya kurus kecil dibully. Saya juga nggak tahu dibulinya tuh gara-gara masalah sepele, Pak. Salah nyebut nama orang tua. Bapak tahu sendiri lah ya. Padahal kita ini contoh nama orang tuanya Budi. Saya ini cuma panggil teman kita yang satu namanya Bud. Nah, ini sensitif. Lu panggil nama orang tua saya ya, gitu. Jadi orang jengkel kan. Saya bilang, nah gitu dia marah. Badannya gede, kita kecil, kita dipukul. Jadi Pak, seminggu 3 kali itu pasti kelas itu jadi ring tinju, Pak. Wow. Itu mereka kompak, nggak tahu gimana ya. Meja tuh tiba-tiba jadi arena tinju. Wow. Ini memang ekstrim banget. Jadi waktu saya SMP itu 3 tahun, Pak, saya tersiksa, Pak. Saya ini sampai pikir gini, saya ini salah masuk sekolah atau apa gitu. Nah, terus mungkin di era, saya nggak tahu ya, kalau di era Pak Hermanto ya, di era saya, karena itu sekolah cowok semua, Pak. Jadi gurunya itu juga agak ekstrim, Pak. Kalau nampar tuh langsung nampar pipi loh, Pak. Wow. Saya nggak tahu, Pak Hermanto ngalami. Enggak sih. Nggak ngalami. Saya sekolah saya ngalami, Pak. Jadi kalau misalkan namanya masih cowok. main tangan ya, zaman itu ya. Zaman saya masih main tangan loh, Pak. Sekarang kan kena HAM, Pak. Nggak boleh. Jadi ditampar-tampar beneran, Pak. Jadi akhirnya ya mungkin karena terlalu brutal ya anak-anaknya. Sehingga mungkin nggak balance. Kalau cowok semua nggak balance sedih. Waktu itu Pak Chandra nggak pernah bicara dengan orang tua? Saya bicara sama mama waktu itu. Pernah? Iya, terus mama waktu itu ke sekolah, gurunya cuma menjawab, ya anak-anak di tempat kami seperti ini jawabannya. Loh. Wow. Nah, jadi ya, cuman ya. Nah, Pak Chandra mulai masuk ini latihan taekwondo-nya? Wah, ini di skip ini nggak apa-apa. Bukan di SMP ini? Itu ceritanya nanti di SMA, Pak. Oh, oke. Jadi waktu SMP. Jadi waktu di situ dibully di apa? Bukan terus akhirnya Pak Chandra masuk
Gini. Latihan taekwondo-nya bukan ya? Ya, ini udah saya pernah bahas di buku Badai Pasti Berlalu. Jadi makanya bagi generasi milenial, Anda yang nonton channel ini, Anda kalau sekarang mengalami bullying, tapi bullying zaman sekarang itu cuma bullying sosial media, Pak. Kalau saya bullyingnya bullying beneran, Pak. Jadi kekerasan fisik. Jadi nggak cuman kalau cuman mohon maaf insulting kayak sexual harassment seperti kayak bersiul itu kan sudah termasuk harassment ya atau penghinaan atau mengomentari fisik seseorang itu kan nggak boleh ya. Tapi kalau saya ini udah mengalami kekerasan fisik. Betul. Nah jadi kekerasan fisik yang paling parah Pak itu ya saya sebenarnya dulu nggak berani menceritakan. Tapi karena saya udah sembuh Pak, jadi saya nggak takut menceritakan aib itu. Namanya cowok semua Pak, dia pasti suka cari korban. Karena rupanya orang yang suka membuli itu di rumah tangganya juga nggak bahagia. Mereka juga tertekan dengan orang tua. Jadi dia mencari korban, pelampiasan teman-temannya yang bisa jadikan korban. Nah salah satunya jadi korban saya. Saya jadi korban. Nah jadi ekstrim Pak, sekolah saya itu kalau berantem itu kadang botol Coca-Cola Pak dipecahin, prak. Jadi seperti ini ditusukkan bener-bener loh Pak. Wah keras itu, memang ini kayak zaman Bruce Lee aja Pak kalau lucu. Mungkin kebanyakan nonton film Bruce Lee kali ya, nonton film martial art. Jadi mereka tuh kayaknya berimajinasi praktek sama teman-temannya. Ada yang ngambil jangka Pak, jangka ditusukin sampai kayak gitu. Aduh, jadi ada yang memang sampai berdarah-darah. Itu sampai yang ekstrimnya. Yang nggak ekstrim, nah kalau saya Pak, yang saya mengalami ekstrim itu saya dipegang 5 orang. Tangan kiri kanan saya dipegang. Terus mohon maaf celana saya dilepas Pak. Ya, terus mohon maaf alat kelamin saya di apa? Istilahnya digas seperti ini. Waduh. Memang ekstrim Pak. Luar biasa. Itu Pak Chandra bisa bertahan sampai 3 tahun di sana juga hebat sekali. Saya juga nggak tahu kok bisa bertahan. Nggak ada pilihan kali Pak. Saya tanya sama mama, ini kok katanya ya mohon maaf ini bukan. Mungkin menurut saya katanya sih sekolahnya disiplin bagus, tapi kok mungkin sepertinya akhirnya dievaluasi kalau cowok semua tidak baik. Nah, rupanya kakak kelas saya juga begitu semua Pak. Jadi setiap satu angkatan pasti ada yang jadi korban begitu. Nah kebetulan di angkatan itu saya jadi korban. Nah terus teman-teman yang menyakiti saya itu sampai sekarang pun saya masih ingat gitu. Mereka dulu gede-gede Pak. Sekarang kalau waktu saya reunian ketemu mereka jauh lebih kecil dari saya. Oh sempat reunian ya? Sempat gitu loh. Tapi ya sorry itu sih mereka yang membuli saya akhirnya hidup mereka sampai hari ini ya nggak jadi siapa-siapa. Gitu. Iya kasihan. Justru saya mengampuni mereka, saya memaafkan mereka karena mereka mengalami masa-masa yang tidak bahagia di keluarga. Sehingga ya sudahlah saya jadi korban enggak apa-apa. Tapi bersyukurnya Pak Chandra juga bisa melewati bullying itu tadi. Bisa Pak. Jadi karena kan khawatirnya kalau justru terpuruk kan justru nggak bisa bangkit kan. Nggak bisa bangkit. Saya enggak Pak. Justru itu saya jadikan motivasi. Jadi waktu itu salah satu contoh Pak. Jadi ada beberapa kekerasan yang akhirnya seperti itu dan itu termasuk kenakalan remaja ya. Nah waktu saya SMA, nah tiba-tiba kan kakak saya itu kan salah satunya kan atlet renang sampai mewakili Jawa Timur ikut di PON Pak, Pekan Olahraga Nasional. Nah salah satu teman sekamar dia yang akrab sama dia itu juara taekwondo wanita Pak. Nah dia dari akrab jadi atlet pulang sampai berteman sampai ke rumah. Saya lihat ini gila, ini cewek tinggi bener ini ya. Atlet taekwondo kan Pak, cewek tinggi, rambutnya tuh potongan laki, pirang lagi. Saya tanya, kamu itu asli orang mana? Saya ngomong, papa saya bule katanya. Padahal dia semir Pak. Enggak, bercanda sama saya. Dia ngomong, loh kamu kenapa? Kamu suka dipukul teman-teman? Latihan sama saya katanya. Wah itu awalnya seperti itu Pak. Jadi saya mungkin SMP kelas 2, akhirnya saya mulai berlatih. Nah tapi belum bener-bener, terus renang kita cuma bisa renang secara fisik, tapi untuk bela diri kita nggak bisa. Nah, akhirnya waktu SMA, saya itu pernah membaca sebuah buku. Itu seorang motivator Amerika. Judul bukunya saya masih ingat, berjudul The DNA of Success. DNA-nya orang sukses. Ternyata penulis buku itu adalah dia seorang pemegang sabuk hitam dan 3. Dan dia juara Amerika. Dia bilang, ternyata waktu kecilnya dia juga dibully. Dan kenapa kok dia menjadikan bullying itu menjadi semangat dia waktu dia berlatih. Dan dia bilang setiap orang punya DNA untuk sukses. Dan buku itu salah satu yang berpengaruh sama hidup saya.
Dan buku itulah yang menjadikan saya, oh ternyata ada orang yang mirip kayak saya dibully. Jadi bagi para penonton channelnya Hermanto Tanoko, saya sarankan Anda yang hari ini merasa insecure, Anda merasa diri Anda introvert, Anda cuma di rumah saja, Anda merasa diri Anda paling tidak beruntung, jangan khawatir, ada Chandra Putranegara yang hidupnya lebih ekstrim dari kamu. Dan saya bisa juara gitu. Dan akhirnya kisah saya mirip sama penulis buku itu, Pak. Jadi waktu saya SMA tamat, saya menjadi juara 3 di Jawa Timur, dan akhirnya waktu saya kuliah, saya mewakili provinsi menjadi atlet Jawa Timur. Luar biasa. Iya, tapi justru malah ketika saya bisa bela diri, saya malah nggak pernah berantem. Awalnya saya cuma rasa dendam. Dendam itu kan sebetulnya positif, Pak. Tapi ternyata setelah saya pelajari lagi, dendam itu kalah sama cinta kasih, Pak. Jadi justru saya kalau masih dendam, artinya saya nggak bisa mengampuni, Pak. Tapi ketika saya dengan jiwa cinta kasih, saya bisa mengampuni orang. Betul. Nah, perasaan dendam itu akhirnya terus menghantui dan juga tidak membuat orang bahagia. Jadi tapi waktu dendam itu, Pak, waktu latihan itu saya bayangkan orang yang membuli saya. Jadi semangat, energinya 5 kali lipat. Dan akhirnya saya gunakan semangat itu di dalam dunia bisnis akhirnya. Saya waktu tahun 2000 saya dijadikan atlet Jawa Timur. Saya di final itu saya menang, dapat medali emas. Saya ditelepon sama pengurus daerah taekwondo ya Jawa Timur. Saudara Chandra Putranegara, iya Anda ditunjuk untuk mewakili Jawa Timur untuk bertanding ke Jakarta. Saya telepon balik, mohon maaf, saya sekarang sudah nggak fokus jadi atlet, saya fokus bisnis. Ya karena waktu itu kondisi ekonomi lagi susah, Pak, di keluarga. Jadi usia berapa, Pak, mulai start bisnis itu? Saya mulai start bisnis usia 17. Wow. Ya. Jadi waktu SMA, sekolah sambil bisnis ya? Tamat. Oh, sudah tamat Sudah duluan? tamat. Waktu kuliah berarti ya? Waktu kuliah. Kuliah sambil bisnis? Kuliah awal, saya mulai bisnis. Jadi awalnya kan saya jadi guru les privat itu, Pak. Saya jadi guru les privat. 17 itu mulai jadi guru les privat untuk nambah-nambah penghasilan, Pak. Soalnya gini loh, Pak. Waktu itu kan sudah mulai naksir cewek, Pak. Iya, naksir cewek kalau minta uang saku sama orang tua saya malu, Pak. Iya kan? Punya kunci ya? Iya, harus punya kunci. Kunci itu apa sih, Pak? Modal. Nah, jadi malum lah, Pak, kita pria ya. Wah, masa kita mau dihidupi wanita kan jangan. Apalagi latihan bela diri kan. Kalau sejak bisnisnya umur berapa, Pak? Saya mulai bisnis itu usia 19. Oh, jadi 2 tahunan itu private. Saya mulai belajar jadi reseller. Nah, startnya di reseller itu. Tapi sebetulnya basically belajar cari duit itu usia 12, Pak. Bantu di tokonya paman. Paman kan buka toko meracang. Saya jual rokok, jual ini. Saya mulai belajar jualan di situ. Komisinya dikasih permen, Pak. Sudah mulai ditempa ya. Iya, Pak Hermanto lebih muda lah. Saya kan banyak belajar dari Pak. Tapi saya mulai belajar bisnis itu usia 12. Terus bantu tokonya papa. Nah, makanya dari situ ada ide waktu kuliah pun bisa ngelesin privat. Iya, dapat duit sendiri ya, Pak. Kalau belajar cari duit, bukan bisnis ya, belajar cari duit itu usia 12 kan kita magang istilahnya di tokonya paman, magang di tokonya papa sendiri gitu. Tapi papa tokonya hasil bumi. Hasil bumi, iya. Jual partai waktu itu. Nggak digaji, Pak. Nggak digaji, jadi nggak profesional. Kalau mama? Mama ibu rumah tangga, Pak. Anaknya kan 6, Pak. Zaman dulu kan babysitter kan nggak ada, Pak ya. Jadi tidak mudah. Orang tua zaman dulu memang tidak mudah. Gitu. Saya salut bisa 6 orang gitu. Kan. Pak Chandra sendiri? Saya nomor 5. Juga anaknya juga ingin nyamain rekodnya? Anak saya sekarang yang pertama. Kan 2 kan anaknya? 2 ya. Masih kurang 4 loh. Nanti sekalian 11 jadi kayak Atta Halilintar. Jadi kayak Halilintar enggak. Jadi anak saya cukup 2. Istri juga sepakat kita cukup 2, cowok dan cewek. Anak saya pertama ini usia 11, ternyata dia juga mewarisi bagian olahraganya saya dan kakeknya. Jadi anak saya yang pertama ini kemarin barusan diresmikan ini, Pak. Sebelum kita podcast ini diresmikan dia sabuk hitam. Wow, luar biasa. Jadi masih umur 11 ya. Usia 4 dia sudah taekwondo sampai sekarang usia 11. Jadi taekwondo dan dia nggak pernah berantem, Pak. Tapi dia gunakan untuk pendidikan mentalnya. Jadi dia juga ngerti sportivitas itu apa. Nah, itu sisi positif bela diri, Pak ya. Bukan untuk jadi jangan dikira orang bela diri itu suka berantem. Dan untuk secara fisik juga lebih sehat kan? Secara fisik lebih sehat. Karena ototnya betul. Jadi kita justru orang yang mengerti. Ayah saya pernah berkata begini,
Justru orang yang mengerti bela diri, dia justru semakin tidak mau berkelahi. Karena ketika dia tahu kekuatannya itu bisa menghancurkan lawan, bahkan kalau sorry to say, kalau ekstrim bisa sampai membunuh lawan, itu dia malah semakin hati-hati. Karena orang belajar bela diri bukan kita mengendalikan lawan, tapi kita belajar mengendalikan diri.